masker seperti biasa. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya anak-anak sekalian. Siang. Sehat pastinya kan? Ya. Alhamdulillah. Karena kalau udah sampai sini nggak sehat, itu nggak lewat di depan karena dicek suhu dulu di depannya. Sebelum kita mulai kegiatan ini, lebih baiknya kita berdoa supaya apa? Supaya pembelajaran yang kita dapat, materi pembelajaran yang kita dapat di siang ini bisa kita terima dan insya Allah kedepannya bisa kita terapkan. Amin. Bapak minta untuk Nanda memimpin doa. Baiklah teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa. Terima kasih Nanda. Sebelum kita mulai, Bapak mau absen dulu satu persatu. Nadia, Reza, Saya Pak. Ladies, Pak. Nanda, Lisa, Hadir Pak. Liana, Hadir Pak. Veronica, Hadir Pak. Roma. Hadir Pak. Mungkin bukan suara Roma. Nabila, Hadir Pak. Rafiah, Hadir Pak. Indri, Hadir Pak. Elsa, Hadir Pak. Desti. Hadir Pak. Oke, Bapak, alhamdulillah hari ini pembelajaran ini siswa-siswa Bapak semua hadir dengan lengkap. Selanjutnya Bapak ucapkan terima kasih yang piket pada hari ini sampai siang ini keadaan kelas kita bersih sedemikian rupa sehingga kita nyaman di dalam kelas untuk mengikuti proses pembelajaran yang sesaat ini sudah kita mulainya. Minggu kemarin kita telah belajar tentang badan usaha milik daerah dan badan usaha milik negara. Hari ini kita akan mempelajari tentang BUMS, yaitu badan usaha milik swasta. Kemarin kita membahas tentang PT Info Mas Tunggal. Bapak ingin mengulas pembelajaran sebelumnya. PT Info Mas Tunggal itu termasuk jenis badan usaha dalam bentuk apa kemarin? Yang mengulas tentang pertanian apa namanya? Agraris. Nanti kita akan bahas Info Mas Tunggal juga. Nanti Bapak akan tampilkan Info Mas Tunggal di dalam BUMS ini. Dia termasuk dalam kategori perusahaan apa? Dalam pembelajaran ini, melalui pembelajaran yang Bapak akan terapkan nanti mengenai tentang BUMS, Bapak menerapkan model problem based learning, pembelajaran berbasis masalah. Diharapkan setelah kalian mendapatkan materi dan belajar sama Bapak, yang pertama kalian itu bisa menganalisis pengertian badan usaha milik swasta. Selanjutnya yang kedua, tujuan dari pembelajaran ini ada kalian dapat menganalisis peran badan usaha milik swasta dengan tepat. Tujuan pembelajaran ketiga ya adalah menganalisis bentuk-bentuknya. Kalau tadi kita yang pertama kedua pengertian dan peran, yang ketiga adalah mengenai peran-peran BUMS dengan benar. Selanjutnya yang keempat, tujuan pembelajarannya adalah menentukan bentuk-bentuk badan usaha yang sesuai dengan tanggung jawab. Jadi itu empat tujuan pembelajaran yang kita akan lalui siang hari ini selama durasi waktu 90 menit. Selanjutnya, di sini Bapak tampilkan saling grup, yaitu grup perusahaan yang di bawahnya pasti kalian sering mengenal lambang apa ini? Sinar Mas. Yang tinggalnya di pondok pasti kalau setiap jalan dari rumah ke sekolah melihat lambang ini di mana-mana. Lambang Info Mas. Info Mas itu ternyata anak perusahaan dari Sinar Mas Group. Pembelajaran ini Bapak akan menguji atau mengevaluasi kalian dalam 3 metode. Yang pertama nanti Bapak penilaian sikap. Kapan Bapak penilaian sikap? Di saat nanti kita mengadakan proses evaluasi menentukan bentuk badan usaha melalui metode mencocokkan data.
Selanjutnya Bapak akan mengevaluasi kalian dalam keterampilan, yaitu nanti persentase dalam tugas LKPD yang dikerjakan secara berkelompok. Selanjutnya yang ketiga, evaluasi. Dan evaluasi mandiri yang akan Bapak berikan soal dalam bentuk barcode. Jadi soalnya itu dalam bentuk barcode. Barcode-nya ini bisa dibaca apabila kalian telah mendownload aplikasi QR barcode and scanner di Play Store Android masing-masing. Bapak minggu kemarin telah menyarankan bahwasanya kalian harus mendownload aplikasi QR barcode dan scanner. Ini soalnya dalam bentuk barcode. Jadi nanti kita akan terapkan proses evaluasi ini di akhir pembelajaran. Baik, sekarang kita mulai materi. Kita akan belajar tentang pengertian. Apa itu BUMS? Badan Usaha Milik Swasta. Pengertiannya apa? Kalau itu kan kepanjangannya, pengertiannya. Di dalam modul sudah Bapak jelaskan bahwasanya BUMS adalah badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau kelompok. Jadi BUMS itu adalah suatu bentuk badan usaha yang dimodali oleh seseorang. Berarti contoh, kalau Nadia punya modal mendirikan bentuk badan usaha, mendirikan usaha itu termasuk BUMS. Nadia dan Roma punya uang patungan mendirikan badan usaha dalam berbadan hukum, itu termasuk BUMS. Selanjutnya kita akan membahas peran BUMS. Kemarin sudah Bapak sampaikan, tolong pelajari materi untuk berikutnya tentang BUMS. Siapa yang bisa menyebutkan peran BUMS? Ya, oke, Desti. Peran BUMS yang pertama membantu pemerintah memperbesar penerimaan atau penghasilan negara melalui pembayaran pajak dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai rekan pemerintah dalam mengusahakan SDA sumber daya alam. Oke, good. Yang pertama adalah membantu pemerintah untuk pendapatan negara. Dalam hal ini apa? Merupakan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan dengan usaha ke negara. Jadi mempunyai keuntungan tersendiri bagi negara. Kalau misalnya tadi Nadia dan Roma mendirikan perusahaan, punya karyawan kan harus dipajak, penghasilan tidak pajak. Pajak bayar kemana? Ke negara. Itu menjadi pendapatan negara. Selanjutnya tadi yang kedua adalah sebagai rekan pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam. Kemarin kita udah bahas sumber daya alam di Riau apa kemarin yang disebut oleh perusahaan nasi? Minyak kan? Perusahaannya apa kemarin itu? Yang bekerja di Riau sekarang ini apa? Chevron. Chevron itu ternyata termasuk BUMS, tetapi bergerak di bidang ekstraktif. Kan pembelajaran kemarin kita jenis-jenis badan usaha yang pertama agraris, yang kedua ekstraktif. Jadi Chevron itu ternyata termasuk dalam kategori BUMS, tetapi bergerak di bidang ekstraktif. Yaitu tadi perannya nomor 2, yaitu membantu pemerintah dalam mengusahakan sumber daya alam. Dalam hal ini Chevron bahan bakar minyak. Selanjutnya peran yang ketiga, membantu pemerintah dalam mengolah ekonomi. Itu tadi termasuk seperti jualan, itu termasuk pemerintah. Termasuk dalam membantu perekonomian masyarakat. Selanjutnya peran yang keempat apa? Membantu pemerintah dalam devisa atau non migas. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalian nanti bisa mengelompokkan. Contoh Chevron, kita kemarin sudah membahas Chevron itu jenis usaha yang bergerak di bidang ekstraktif. Ternyata perannya BUMS itu banyak untuk pemerintah. Jadi kalian nanti kalau ingin membantu pemerintah melalui uang itu tadi mendirikan
badan usaha. Nanti kalau kalian sudah besar, punya modal, nggak mesti kalian buat PT, tidak. Bentuk-bentuk badan usaha nanti akan kita bahas. Ternyata hanya bukan PT, CP atau apa. Ada bentuk badan usaha yang mudah untuk didirikan. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya kedua kita akan belajar maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan BUMS ini apa? Elsa. Maksud dan tujuannya apa di sini? BUMS. Atau yang lain bisa? Nadia, Roma jadi ganti yang lain. Mencari tujuan dan pengembangan modal, Pak. Mencari keuntungan. Dan pengembangan Ya. modal. Kalau kita maksud dan tujuan BUMS kalau nggak mencari laba atau keuntungan, nggak mungkin kita mau menginvestasikan atau mengeluarkan modal kalau tidak ada keuntungan. Pasti apa yang mau kita buat akan kita cari yaitu keuntungan. Itu adalah maksud dan tujuan dari BUMS. Tadi Bapak udah singgung, Roma ada uang, Nadia ada uang, ingin mendirikan usaha. Kita akan bahas di sini bentuk-bentuknya. Yang pertama, bentuk badan usaha itu adalah bentuk badan perseorangan. Bukan perseorangan. Kalau perseorangan itu berarti apa? Boleh sendiri. Boleh sendiri. Apa contohnya? Contohnya apa? Warung kecil-kecilan, kayak kelontong yang jualan gula, snack, terus kayak jualan apa itu, yang membunuhmu tuh ya, yang kemasan ada tulisan membunuhmu tapi masih tetap dibeli itu, ya rokok kan itu kemasan yang udah dilarang tapi masih tetap dibeli, itu kelontong kecil yang jualan itu juga, itu adalah perusahaan perseorangan, seperti yang kita lihat. Pecel lele yang setiap malam tuh bukanya dari jam 5 sore sampai tengah malam, itu termasuk perusahaan perseorangan. Yang mendirikan Nadia tadi, dia punya modal mau jualan, termasuk itu perusahaan perseorangan. Di situ menurut karakteristik perusahaan perseorangan itu yang pertama, kepemilikan modalnya itu hanya sendiri atau satu orang. Yang kedua, tanggung jawab perusahaan itu tidak terbatas. Ya karena Nadia mendirikan usaha sendiri, tentu tanggung jawabnya tidak terbatas ke Nadia. Lalu untung rugi itu tanggung jawabnya Nadia karena perusahaan perseorangan. Yang kedua, modal usaha merupakan modal pribadi, jelas tak? Nadia. Selanjutnya, modal yang berasal dari penjual atau disebut dengan kredit levenaris dan modal yang berasal dari pembeli disebut kredit earner. Di sini ada kelebihan dan kelemahan dari perusahaan perseorangan. Gladys, sebutkan dua kelebihan dari perusahaan perseorangan. Satu, perusahaan perseorangan mudah didirikan. Oke. Kedua, cepat dalam mengambil keputusan, dikarenakan dalam pengambilan keputusan. Oke, Lisa, sebutkan dua kelebihan lagi dari perusahaan perseorangan. Yang tadi ada satu dua, sekarang kelebihannya yang ketiga empatnya apa? Yang ketiga, rahasia dalam perusahaan dan empat, keuntungan yang didapatkan perusahaan menjadi milik pemilik perusahaan sebelumnya. Oke, udah disebutkan kelebihan. Kelemahannya apa? Ada yang bisa? Roma. Terbatasnya modal. Apa? Terbatasnya modal. Lanjut. Sulitnya perusahaan untuk berkembang. Lagi? Nadia? Perusahaan menjawab perusahaan tidak terbatas. Nanda? Tentangnya kebangkrutan tidak adanya antara keuangan perusahaan dengan keuangan dari pemilik. Oke. Yang disebutkan teman-teman tadi itu adalah kelemahan dan kelebihan perusahaan perseorangan. Itu kalian ingat, karena apa? Bapak nanti akan memunculkan sulap. Itu ada kertas, ada spanduk putih, itu nanti akan Bapak buka. Di situ kalian akan Bapak kasih tugas, satu orang satu tugas. Kalian akan mencocokkan. Yang kalian pegang itu termasuk dalam apa? Akhirnya yang disebutkan teman-teman kelemahan,
Dan kelebihan dari suatu perusahaan atau bentuk badan usaha itu nanti kalian ingat. Paham? Selanjutnya yang kedua yang kita pelajari adalah firman, bukan firman ya. Kalau ditambah N aja, firman Pak, nyanyi kehilangan ya. Ya kan? Yang sampai sekarang itu nggak pernah ketemu kehilangannya itu sama firman. Tapi kita bukan bahas firman, itu kita bahas firman. Firman itu apa? Dua orang lebih menjalankan usaha. Satu orang aja, satu orang bisa. Firma adalah suatu persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama dan membagi keuntungan dari hasil yang didapatkannya. Berarti kita dapat simpulkan bahwasanya ini firma termasuk, kalau tadi perseorangan. Kalau firma tadi modalnya bisa lebih dari dua orang atau lebih. Di sini ada karakteristik juga, sama seperti tadi. Kalau perusahaan perseorangan, karakteristik yang pertama adalah modalnya hanya dimiliki oleh satu orang. Nabila, karakteristik apa untuk di firma ini? Dibentuk antara dua orang atau lebih dengan menggunakan nama bersama. Selanjutnya, B. Tanggung jawab anggota firma tidak terbatas. cukup. Berarti A, yang ketiga apa? C. Modal diperoleh dari penyerahan sebagian atau seluruh kekayaan pribadi. Udah kan? Udah dapat perbedaannya tadi kan? Dari perusahaan perseorangan ke firma. Kalau perusahaan perseorangan tadi tanggung jawabnya pihak pekerja ke seseorang. Kalau ini bisa jadi dua atau lebih. Contohnya apa? Karena firma ini cukup asing bagi kita. Perusahaan firma ini cukup asing. Yang kita lihat di sekitar ini pun hanya sedikit. Contohnya apa? Alat transportasi. Kalau kita lihat pagi-pagi itu kan sekolah dari rumah ke sini kan jalan lintas tuh banyak bus Medan Jaya apa. Tapi ada yang kita unik, kita melihatnya itu adalah FAPMS. Bus PMS tuh. Ternyata FA itu adalah badan usaha berbentuk firma. Jadi kalau kalian melihat nanti FAPMS, kan selama ini kan tanda tanya, apa itu ya? Setelah kalian mempelajari ini, kalian tahu bahwasanya PMS itu bentuk badan usahanya yang adalah dalam kategori firma. Kelebihannya apa di firma? Ya, silakan. Yang pertama, urusan akan modal lebih mudah diketahui. Kemudian pendidikannya juga mudah dan kemampuan manajemen masalah. Oke, Liana, lanjut. Apa kelebihannya? Liana. Resiko ditanggung bukan secara sendirian. Pendirian usaha tidak merupakan akal. Status badan usaha yang jelas pada dengan akal dan status dan tindakan di kementerian ini. Ya. Pengambilan kredit lebih besar dan mudah karena dipercaya oleh lembaga keuangan. Oke. Di sini kelebihannya bisa mengajukan kredit dan pihak perbankan atau kredit itu bisa memberikan keuangan lebih besar. Kenapa? Karena bentuk badan usaha didasari oleh badan hukum, dilaporkan ke notaris dan dilanjutkan ke Kemenhan. Selanjutnya itu tadi kelebihan. Setiap bentuk badan usaha pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Veronica, sebutkan kelemahan dari firmannya. Yang lain? Oke, Nadia. Nanda, sorry. Karena Nadia di depan, jadi kemarin kan biasanya di Nadia di depan, ini kebalik. Oke, sekarang silakan Nadia. Kelemahannya apa dari firman? Oh, Nanda. Oke. Kelemahan firma adalah kontinuitas kelangsungan hidup firma tidak terjamin. Bila salah satu menarik diri karena meninggal, maka firma akan bubar. Dua, jika salah satu anggota membuat kerugian, maka firma akan ikut menanggungnya. Oke, selanjutnya Roma. Pemimpin dipegang oleh lebih dari satu orang, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi perselisihan. Sulit menarik modal yang sudah ditawarkan. Tanggung jawab tiap sekutu tidak terbatas. Jika ada hutang yang belum dibayar, kita wajib melunasi hutang tersebut. Jadi kalau ini gak enaknya di poin kelemahan 5 ya. Kalau misalnya gini, ini kan satu kelompok nih, ada 4
buat suatu badan usaha berbentuk firma. Roma ngutang, harusnya dia kabur. Yang nanggung kerugian siapa? Dari empat-empatnya kan, rumahnya kemana-mana, anak ngutang, yang lain nanggung. Itu salah satu kelemahan dari firma. Bapak ingatkan lagi, kelemahan dan kelebihan setiap badan usaha kalian ingat. Kalian buat resume, kalian buat contoh-contohnya apa. Nanti akan Bapak kasih jadi waktu jeda, sekian berapa menit, 5 menit. Setelah Bapak kasih tugas, Bapak kasih jeda 5 menit. Tolong kalian cari di internet, ini termasuk kategori apa. Ya, itu nanti akan kalian tempelkan di dinding atau di spanduk yang telah Bapak buat. Setelah firma yang kita pelajari, kita masuk yang ketiga, yaitu persekutuan komanditer atau yang biasa kita lihat itu adalah CP. Apa itu CP? Satu orang, Indri. Ini sama seperti firma, yaitu didirikan lebih dari 2 atau lebih. Karakteristik CP itu seperti apa? Karakteristiknya, Veronica. Oke, yang kedua? Apa yang kedua? Oke. Itu pasif itu komanditer adalah anggota yang hanya menanamkan modalnya kepada sekutu aktif Ya. dan tidak ikut campur dalam urusan operasional perusahaan. Oke. Di situ sudah nampak kan perbedaannya? Udah berapa tadi kita sebutkan bentuk badan usaha yang kita pelajari hari ini? Pertama apa? PT perseorangan. Terus bukan PT perseorangan, perusahaan perseorangan. Yang kedua, bukan firman, firma. Kalau firman kehilangan nggak ketemu itu. Firma, karena kalau udah siang ini kalau nggak ketawa kita layu. Terus astuti, asal tunduk, tidur. Makanya kalau udah ada yang tunduk-tunduk ini Bapak tunjuk. Karena kalau udah tunduk, tidur. Itu kita kasih gelar astuti, asal tunduk, tidur. Yang ketiga yang kita pelajari tadi apa? CP. Selanjutnya seri-seri CP apa? Indri, seri-seri CP. Yang pertama, dibentuk antar satu atau beberapa orang yang mempercayakan uangnya kepada seseorang. Yang kedua, terdiri dari seperti dan yang ketiga, tanggung jawab untuk komanditer sebesar modal yang disarankan. Oke, udah jelas ya? Ada perbedaan-perbedaan setiap bentuk badan usaha. Contoh CP sering kalian lihat apa? Kalau kita lewat dari mulai rumah sampai ke sekolah, gak usah jauh-jauh deh, kita lihat ke internet bentuk CP yang banyak, belum tentu kita. Yang kita lalui, Yamaha itu merek motornya, tetapi yang menjual yaitu CP asli motor. Pas tuh kan berapa meter dari sekolah kita, hanya 600 meter. Asli motor, menjual sepeda motor Yamaha. Itu ternyata setelah kalian mempelajari ini, kalian bisa, oh ternyata asli motor itu termasuk dalam bentuk badan usaha CP atau persekutuan komanditer. Jadi kalian nggak bertanya-tanya lagi asli motor itu termasuk apa ya? Karena kalau kita lihat kan pamfletnya tuh besar tuh kan. Kalau bahasa Minangnya gadang, ya kan gadang-gadang ada, besar-besar. Kalau bahasa Jawanya gede-gede. Bahasa Batak apa? Kalau lebih besar ya, apa? Ah, anggap aja itu bapak paham. Kan kita bisa lihat tuh besar-besar itu kan, tapi kita nggak tahu sebelumnya. Sekarang setelah kalian belajar kalian harus paham. Bahasanya asli motor itu termasuk dalam untuk badan usaha CP. Kelemahannya apa? Bapak nggak usah tunjuk lagi karena udah semua udah dapat. Kelemahannya apa dari tadi kan kelebihan. Kelemahan dulu Bapak bertanya. Ya. Kelangsungan hidup tidak menentu, sangat sulit untuk menarik modal yang telah disetor. Sekutu komplementer mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Sekutu komanditer tidak ikut dalam menjalankan perusahaan.
lebih mudah terjadi perselisihan antar sekutu perusahaan. Oke, sekarang Desti. Kelebihannya apa? Di situ kelebihannya ada berapa? 7. Ada 7. Desti 4. Siapa mau 3 lagi? Berarti lah. Kalian terus. Nah, Elsa 3. Dekat-dekatan. Masa mau kalian terus? Ini nilainya aja. Dan depan tuh Bapak mau ngisi di mana lagi nilai tambahannya? Kalian aja. Oke, Desti. Lanjut 4. Yang Desti. Yang pertama, proses pendiriannya mudah. Yang kedua, pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan pada besarnya modal yang ditanam. Yang ketiga, kemampuan manajemen lebih besar. Yang keempat, kekayaan pribadi terpisah dari kekayaan perusahaan. Oke, yang kelima, Elsa. Bagian yang kelima yaitu lebih fleksibel. Yang keenam, lebih mudah dalam mengelola modal. Yang ketujuh, mudah berkembang karena manajemen dipegang oleh orang yang ahli dan dipercaya oleh sekutu lainnya sehingga mudah memperoleh tender dari pemerintah. Kalau kita lihat CV ini, kelemahannya lebih sedikit kan? Kelemahannya ada berapa? 5. Ada 5. Sedangkan Kelebihannya kelebihannya ada 7. kalau dalam ilmu matematika surplus 2 ya kan? Ya kan, matematika dasar. Plus 7 min 5. Berarti surplus 2. Itu kan kalau dari ilmu matematika. Sekarang kan kita membahas tentang kelebihan dan kelemahan CV berdasarkan ekonomi bisnis. Selanjutnya yang keempat, bentuk badan usahanya apa? Perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu banyak. Nanti banyak akan kita bahas. Karena PT itu banyak. Ada yang namanya PT tertutup. Ada yang namanya PT terbuka. Ada yang namanya PT kosong. Apa ada yang namanya PT asing. Ini banyak akan kita bahas. Jadi PT itu menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jadi ini lebih besar lagi cakupannya. Dibandingkan 4 bentuk badan usaha, ini merupakan bentuk badan usaha yang besar dan bagiannya lebih banyak. Ada PT tertutup tadi, terbuka yang akan kita bahas nanti, PT kosong dan PT asing. Ciri-ciri PT apa? Oke, silakan. Udah lihat ini. Yang sebenarnya itu perusahaan PT berada di tangan pemilik usaha. Oke. PT berorientasi mencari keuntungan. Kemudian PT misalkan melakukan penanggulangan sejak pengesahan kemudian pemimpin PT bukan PT yang diselenggarakan memilih yang saham dan bertugas di pihak perusahaan. Karyawan PT berstatus sebagai saham tidak diperjualbelikan. Nah, di situ ciri-cirinya di PT itu saham itu bisa diperjualbelikan, tapi tidak semua PT bisa dijualbelikan. Karena ada beberapa karakteristik PT. Yang pertama akan kita bahas adalah PT tertutup. Tadi di awal Bapak sampaikan adalah ada logo apa tadi? Tadi Bapak 2 logo Bapak tampilkan. Yang pertama apa? Sinarmas. Yang kedua apa? Salim. Salim. Ternyata Salim Group itu termasuk dalam PT, termasuk dalam kategori apa? PT apa? Kalau Indofood itu yang usaha. Kalian kalau ingat perusahaan makanan Indofood itu, enggak. Kalau udah cerita Indofood, taunya Indomie, ya. Sedangkan enggak kasih makanan, memang udah siap, tapi tahan selera dulu. Nah, kita belajar dulu. Kan udah pada makan tadi kan? Ternyata Salim Group itu termasuk dalam PT tertutup. Jadi PT tertutup itu apa? Veronica. Jadi saham PT tertutup ini ternyata tidak dijual belikan oleh pihak luar. Contoh, si Roma, nama dan Siombing. Roma Siombing mendirikan PT. Nah, dia punya modalnya. Ternyata dia mengembangkan perusahaan tersebut.
Dia mau nambah modal, tapi dia nggak untuk, dan bukan modalnya dari marga yang lain. Kan biasa kalau orang kita Batak tuh antar marga tuh udah beda apa gitu ya, beda keluarga. Dicarilah keluarga dia yang satu marga dan suami. Itu boleh. Itu termasuk dalam tarif atau sahabat. Itu termasuk nanti tertutup. Saham itu tidak dijual belikan. Nanti ada yang kita bahas saham yang jual belikan, termasuk dalam. Ternyata PT Sinarmas yang setiap hari kita lihat di sebelah sekolah kita itu ada lambang warna merah dan warna putih. Sinarmas Group. Ternyata PT Ilmu Emas Tunggal itu termasuk PT tertutup. Karena apa? Karena termasuk dalam perusahaan Sinarmas Group dan sahamnya tidak dijual belikan. Jadi mulai hari ini dan ke depannya kalian sudah tahu bahwasanya PT Ilmu Emas Tunggal yang letaknya bersebelahan dengan sekolah kita itu merupakan salah satu PT tertutup. Selanjutnya yang kita bahas adalah PT terbuka. Bukan dia nggak pakai baju ya, kalian identik dengan terbuka. Jadi PT terbuka itu apa? Dimiliki setiap orang. Bisa dimiliki yang punya uang, yang pasti ada yang bisa beli saham. Ciri-cirinya apa PT terbuka? Ciri-cirinya kali dia pada saat ini bisa dimiliki oleh orang lain. Bapak baru singgung yang baru disebutkan sama dia ya langsung itu. Sahamnya bisa dimiliki oleh orang lain ini, terbuka. Yang dijual di bursa efek. Tahu kan bursa efek Indonesia. Contoh PT yang terbuka itu adalah PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia PT TBK. Berarti sahamnya telah dijual terbuka di bursa efek Indonesia. Jadi setelah kalian mempelajari ini, kalau ada PT yang atau perusahaan atau bentuk badan usaha yang ujungnya itu ada TBK, berarti sahamnya itu telah dijual di bursa efek Indonesia. Kalau kalian punya uang bisa beli saham tersebut. Jadi seperti itu. Kalau udah ada TBK itu berarti sahamnya udah dipublish. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang kita bahas adalah PT kosong. Pasti kalian malas lah ya. Kok adalah PT kosong? Kosong dalam memang ya kosong. Hanya tinggal nama. PT kosong itu hanya tinggal nama. Itu bahasa jeleknya bangkrut ya kan. Itu PT kosong. Nanti Bapak akan berikan tugas. Kenapa? Di PT kosong ini kita asing mengenalnya. Apa itu PT kosong? Supaya untuk memperdalam kalian di materi ini, Bapak akan memberikan LKPD, lembar kerja besar. Jadi dalam topiknya adalah PT kosong. Nanti kalian akan cari di internet apa itu PT kosong seperti apa. Selanjutnya akan bahas yang ketiga adalah PT asing. PT asing itu apa maksudnya? Apa? Dirikan di luar negeri dan modal usahanya adalah pemiliknya adalah warga asing. Di sekitarnya kita ada. Malah sekolah kita dibantu oleh PT tersebut. Apa itu? Chevron, kan? PT apa? Chevron ya. Sekolah kita Chevron. Padahal dibantu cuma sekali sama Chevron, namanya nempel Chevron. Selanjutnya yang ketiga adalah yang terakhir, yang kelima PT domestik. PT domestik itu maksudnya seperti apa? Kalian kan kalau internasional, penerbangan domestik. Nah, sekarang kita bicara PT. PT domestik itu maksudnya apa? Perusahaan yang didirikan di dalam negeri. Contohnya apa? Bank apa? Oh, Bank Nagari. Ini bank yang didirikan di Sumatera Barat. Selain itu, kalau di Riau bank apa namanya? Rio Kepri. Itu. Siapa kalau anak akuntansi bisa magangnya ada yang di Bank Rio Kepri. Jadi PT domestik itu selain di sekitar kita ada, itu Bank Rio Kepri, terus ada lagi kalau Siak itu Bank Permodalan Siak. Nah, di Siak ada. Jadi kelebihannya dari PT-nya apa? Tadi kita udah bahas macam-macam PT. Kelebihannya apa? Kelebihan dari perseroan terbatasnya apa? Roma, kelebihannya apa? Kelangsungan usaha lebih terjamin. Lanjut yang lain. Modal mudah diperoleh melalui penjualan saham dan obligasi. Oke, lanjut, belakang. Tanggung jawab dan terbatas dari para pemegang saham. Oke, selanjutnya.
Bisa. Ada berpisah antara pemilik dengan pengurus perusahaan. 4. Yang kelima? Mudah dalam memindahkan hak milik dengan menjual. Oke, yang kelima. Saham mudah dipenuhi. Saham mudah dijual belikan. Gak jauh beda dengan ciri-ciri. Kelemahannya apa di sini dari PT? Yang lain lah, yang udah mulai. Pasti. Kawasan pendirian perusahaan panjang. Selanjutnya, ya dia. Pembayaran pajak yang besar, sulit menjaga rahasia perusahaan. Udah, jangan kasih yang lain. Yang lain. Satu aja. Keuntungan yang diterima dikenakan pajak. Oke. Biaya pendirian dan biaya operasional. Satu lagi yang sah. Adanya pembatasan untuk belanja. Oke. Kita telah membahas kelebihan dan kelemahan dari kelima bentuk badan usaha. 5 kan? Yang pertama tadi apa? Yang kita bahas adalah perseorangan. Yang kedua, firma. Yang ketiga, atau persekutuan komoditer. Yang keempat, oke. Tadi Bapak udah sampaikan dari awal, tolong ingat kelebihan dan kelemahan dari setiap bentuk badan usaha. Bapak akan membagikan ini yang udah Bapak gunting, Bapak akan bagi satu-satu. Nanti ada yang dapat warna biru tulisannya dan ada yang dapat tulisan warna kuning. Petunjuknya yang warna biru nanti diisi di kolom ketiga, yaitu bentuk GWMS apa, ini termasuk apa? Yang kita lihat berdasarkan dari kelebihan dan kelemahan. Yang kuning adalah contohnya. Bapak akan bagi secara acak. Sudah? Bapak akan membuka soalnya. Ada Excel di sini. Kolom yang pertama itu berisikan tentang nomor, yaitu menentukan bentuk-bentuk badan usaha milik swasta berdasarkan kelebihan dan kelemahan. Tadi Bapak sudah sampaikan, tolong cermati kelebihan dan kelemahan setiap bentuk badan usaha. Yang pertama kelebihannya ini, yang kedua kelemahan, yang ketiga bentuk-bentuk BUMS. Ya apa? Firman. Kira-kira contoh bentuk badan usahanya. Bapak berikan waktu 5 menit. Bapak kasih kalian kesempatan 5 menit untuk mencari. Selanjutnya kalian tempel sesuai yang kalian terima di setiap kolom. Bapak dahulukan yang warna biru, karena yang warna biru adalah jawaban dari kolom nomor 3, yaitu bentuk BUMS apa. Dari kelebihan dan kelemahan, clue-nya itu dari kelebihan dan kelemahan yang Bapak sajikan. Jadi kolom ketiga dan kolom keempat itu kalian yang melengkapi. Yang mendapatkan tulisan warna biru, tunjuk tangan. 1, 2, 3, 4. Bapak ambil yang paling kanan. Kamu isi dari ke kelebihan ini. Mana? Tempel langsung ya. Kita laporin yang belakang. Ya, benar. Agak sini sedikit, jangan ikut yang lain. Sini. Oke, sini. Apa itu? Ternyata kekayaan pribadi terpisah dari kekayaan perusahaan. Itu kelebihannya. Kelemahan mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Itu termasuk apa namanya? CP, yaitu persekutuan. Oke, good. Bapak kasih saya yang kasih. Kasih ya. Lanjut, yang kedua. Oke. Jadi kategorinya itu kelebihan dan kelemahan. Itu apa? Firma, bukan firman ya. Ternyata kemampuan manajemen badan usaha lebih besar karena adanya pembagian kerja di antara para anggota. Itu kelebihan. Jika salah satu anggota apa ini?
mengalami kerugian maka anggota lain ikut menanggungnya. Itu termasuk kelebihan dan kelemahan dalam firman. Selanjutnya, oke, terbuka di belakang. Pengennya belum tadi ya dia. Gimana? Pengen warna ungu. Veronica, kita coba mudah diinginkan. Hal ini dikarenakan dalam pemilihannya hanya dilakukan oleh pemilik seseorang. Yang tadi kita contohkan kalau misalnya dia punya uang di perusahaan, sehingga tidak tergantung pada rekan kerjanya. Kelemahannya apa? Terbatasnya modal. Hal ini dikarenakan modal yang digunakan untuk mendirikan perusahaan berasal dari tabungan atau keuangan pribadi. Itu ternyata kelebihan dan kelemahan dari perusahaan. Good. Veronica, selanjutnya. Jelas lah, tinggal satu yang sah. Beruntung ya. Tapi setidaknya kan dia berusaha untuk mencari di internet. Kelangsungan perusahaan lebih panjang. Proses pendirian perusahaan yang panjang itu termasuk dalam bentuk badan usaha. Yang sini yang memegang tulisan warna kuning bebas. Huruf awalan namanya yang menurut abjad terakhir. Contoh kalau A berarti kan awal. Berarti yang terakhir siapa sini? R, Roma. Berarti Roma duluan. Kamu apa itu pegang? Apa itu tulisannya? Asli motor. Hah? Asli motor itu termasuk apa tadi? CP. Coba, pegang. Udah dapat pegang tadi? Biasa. Kampanye jangan lupa ikutinnya. Selesai, kasihan. Kalau bisa dilepas dulu, jadi sampai depan nggak kayak rumah jadi modelnya. Oke, makasih. Lanjut. Habis R apa di atas siapa? Di atas siapa? Tapi apa? Berarti A. Berarti A pegang apa? Akasa Pura 2 itu termasuk apa? Kalian kan pernah mendengar kan Akasa Pura 2? Kalau ke bandara itu Akasa Pura 2 itu termasuk apa ternyata? Perusahaan batas itu bandara yang Akasa Pura 2. Main manusia kan pernah Pak. Nah, kan makanya dia tadi kan fokus ke Akasa Pura 2 dia cari di internet. Lanjut. Desti nomor apa? Ya, ya. Yang mana ya? Sama kita. Mas ya. Itu apa? Ini Pak sebenarnya varian budaya. Itu apa ini? Sumber apa ini termasuk ini adalah Alfamart. Coba kamu searching di internet itu termasuk dalam kategori apa? Agak berbeda ya. Salah. Siapa bisa ini? Siapa bisa? Salah. Ini mana lagi? Salah. Apa? Udah pas tadi. Salah. Ini sumber Alvaria Trijaya. Coba kalian searching dalam masuk kategori apa ini? Searching dulu. Ini termasuk apa? Oke, yang lain yang minyak kuning. Siapa lagi? Bagaimana? Ada saya pindah dari situ itu. Nah, apa itu? Apa? Cari sumber Alvaria Trijaya termasuk dalam kategori apa? Coba itu. Informasi tunggal, oke, termasuk dalam PT. Good. Nah. Apa tadi Pak? Sumber Alvaria Trijaya. Coba cari di internet. Yang memegang kuning lagi siapa? Maju, isi. Itu apa? TMS. Itu termasuk dalam urusan apa? Untuk badan usaha apa? Firma. Oke, TMS. Udah ada yang tadi siapa? Terakhir. Itu beda. Nih. Terima kasih. Apa coba? Ini apa? Ini Pak. Apa? Persela terbatas. Persela terbatas. Masa kamu nggak persela seorang? Lagi yang megang kuning siapa? Di siapa? Pangkas guru. Ya, itu termasuk apa itu? Perusahaan perseorangan. Ada kan di depan kelas sekolah kita tuh, depan ruang makan bersama tuh, pangkas guru gitu kan? Itu termasuk ternyata perusahaan perseorangan. Ini bedanya. Lagi ada lagi? Dua lagi? Nggak maju. Oh, bedanya masih ada Pak.
rapi semuanya. Masuk dua sekalian. Itu apa? Toko kelontong termasuk apa itu? Persoalan. Oke, kamu? Kalau makan kecil, hobi makan ternyata. Tempelkan aja. Antara. Ini bedanya? Terima kasih. Hebat kembali semua. Jadi dari sini kita tadi tekankan kelebihan, kelemahan. Kita nanti setelah lihat dari kelemahan dan kelebihan, kita bisa tentukan, oh ternyata ini firma, ternyata ini perseroan terbatas, ternyata ini perusahaan perseroan, ini ternyata ini kan Bapak acak. Kalau sempat Bapak urutkan, kalian terlalu mudah untuk mencarinya. Oke, dari evaluasi yang Bapak berikan, semuanya bisa berhasil, semua bisa menjawab. Selanjutnya, bentuk kelompok, Bapak akan memberikan tugas dalam bentuk kelompok. Kita akan membahas fokus, yaitu topiknya PT kosong. Kalian pelajari lebih dalam, Bapak berikan durasi waktu 25 menit. Kelompoknya masih ingat? Minggu lalu ya, yang tadi Bapak sampaikan. Bapak ulangi lagi. Oke. Sambil lupa Bapak dulu kan, tapi lalu jadi benar. Nadia Elsa. Paus. Nadia Alexa, Liana, Rakia, Nama Nanda, kelompok 1. Gladys, Veronica, Indri, dan Oma kelompok 2. Kelompok 3 itu Lisa ya. Lisa, terus Elsa, Desti dan dari itu kelompok 3. Susun berdasarkan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berhadapan, tetap jaga jarak. Di LKPD yang Bapak berikan ini, itu berisi yang pertama adalah lembar kerjanya, yaitu yang pertama petunjuk pekerjaan. Itu ada kolom nama kalian, nama kelompok maksudnya, yaitu kelompok, dan durasi waktunya itu 25 menit. Selanjutnya, di situ ada ulasan materi sedikit, membahas tentang apa yang ditanyakan di dalam lembar kerja tersebut. Yang selanjutnya adalah itu soal apa yang harus, langkah-langkah yang harus kalian kerjakan, dan jawabannya langsung kalian tulis di dalam LKPD tersebut. Setelah selesai, Bapak tidak menunjuk kelompok mana aja yang sudah selesai, maju ke depan presentasi, kelompok yang lain menanggapi atau menanyakan hal sesuatu. Nanti kelompok tersebut akan jawab. Ditulis namanya, Nama kelompok yang tulis. Oh, namanya itu berapa Pak kasih? 1 aja. Udah, itu dah ya. Oke, sip. Sekarang Bapak berikan waktu sedang 2:50, berarti paling lambat jam 2:15 ini sudah selesai dan kita bisa presentasi, itu paling lambat. Di saat kalian mengerjakan, Bapak akan melakukan penilaian sikap. Kalau ada pertanyaan, silakan disampaikan.
Yang haus boleh minum. Yang haus. Ya. Sabar. Karena terdapat Udah selesai? Kelompok berapa? Kelompok 2. Oke. Kelompok 2 sekarang ke depan presentasi. Dari mulai soal bacakan, perkenalkan nama kelompoknya siapa aja, yang sebagai moderator siapa, bagi penyampaian presentasi siapa. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Saya gadis yang masih kita. Saya Karolika Ayu. Saya Roman Sindina. Bersembunyi. Masih ada selanjutnya. Baiklah, saya sini akan membacakan pertanyaannya. Banyak orang kaya yang ingin mendirikan PT karena badan usaha tersebut merupakan memiliki banyak faktor kelebihan sehingga meminimalisir faktor kelemahan. Tetapi ada permasalahan keraguan yang timbul untuk mendirikan bentuk badan usaha perseroan terbatas tersebut. Dikarenakan ada beberapa perusahaan yang berkembang sekarang hanya tinggal nama, contohnya PT Adam Air merupakan Adam air di mana? Air di mana? Perusahaan yang itu maju di masanya sekarang perusahaan tersebut hanya tinggal nama saja. Pertanyaan pertama, termasuk jenis perseroan terbatas atau PT untuk usaha tersebut sekarang? Masuk PT kosong. Kosong. Dua, faktor penyebab kenapa PT tersebut menjadi sekarang? Yang pertama, sahamnya tidak laku, kemudian tidak adanya undangan, tidak adanya usaha, kemudian utang besar, kemudian keputusan bersama. Tiga, uraikanlah langkah-langkah yang diambil apabila ingin mendirikan PT sehingga tidak menjadi PT Adam Air sekarang. Satu, mempersiapkan data pendirian. Dua, membuat akta pendirian di notaris. Tiga, pengesahan SK Menteri Pembuatan PT. Keempat, mengurus domisili kelurahan. Yang kelima, mengurus NPWP. Yang keenam, mengurus izin usaha. Yang ketujuh, mengurus TDB. Dan yang kedelapan, memiliki NIB. Sekian dari presentasi kami. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya atau menambahkan? Oke, lain? Ada yang menanggapi itu? Ada pertanyaan? Esti, silakan Esti. Nomor dua, mengenai langkah-langkah kenapa agar suatu PT itu tidak memasuki lagi pertanyaan itu ada langkah-langkah sampai langkah keberapa? Ya, saya tidak tahu mengenai langkah-langkah tentang pengurusan MP dan PWP. Apa itu PWP? PWP itu apa? NPWP itu kalau kita ngurus bayar pajak negara kan harus ada NPWP. NPWP itu merupakan nomor foto wajib pajak yang diurus ke kantor pajak. Itu merupakan salah satu syarat pendirian perusahaan. Jadi apabila perusahaan tersebut ingin didirikan, syaratnya tadi kan harus memiliki cara pengurusan tadi itu. Kita mengajukan permohonan perusahaan ke kantor pajak untuk mendirikan NPWP. Oke. Terima kasih Pak. Nah, Kenalkan saya lagi PT 01, saya mau bertanya, kan PT 0 itu udah nggak berjalan lagi. Apakah masih bisa berjalan lagi perusahaannya? Terima kasih. Bisa jika sahamnya diberi kembali. berarti ada suntikan modal kembali ya, untuk bisa berdiri. Itu tadi bangkrut salah satunya karena apa? Terjadi kritik sosial apa? Karena modalnya sahamnya tidak laku atau modalnya habis. Kalau kerugian itu kan produknya itu kosong itu karena modal, kalau ada yang memberikan modal lagi berarti bisa berproduksi atau berlangsung. Oke, terima kasih. Saya ucapkan kepada kelompok 2 yang telah mempresentasikan tugasnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Selanjutnya kelompok berapa lagi yang mau tampil? Kelompok berapa? Kelompok 3. Desti dan Elsa dan kawan-kawan.
Kami dari kelompok 3 yang berdasarkan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Desi Oviandari. Perkenalkan, nama saya Reka Rizky Surya. Perkenalkan, nama saya Fitri Hayati. Perkenalkan, nama saya Lisa Winanda. Baiklah, saya akan membacakan soalnya. Yang pertama, termasuk jenis perseroan berbahasa satu PD untuk usaha tersebut sekarang. Jawabannya yaitu PT kosong. Soal yang kedua, faktor penyebab kenapa PD tersebut menjadi sekarang ini. Penyebabnya adalah tidak adanya izin usaha disebabkan karena dicabutnya izin usaha penerbangan oleh pemerintah. Soal yang ketiga yaitu uraikanlah langkah-langkah yang diambil apabila ingin mendirikan PT sehingga tidak menjadi PT yang ada sekarang. Ada 6 langkah. Yang pertama adalah membuat akta perusahaan, yang kedua mendapat keterangan domisili usaha, yang ketiga mengurus SPWP perusahaan, dan yang keempat mendapatkan surat keputusan pengusahaan antar negara perusahaan dan jadwal hukum dan KSHM. Yang kelima mengurus SUP surat izin usaha pedagang. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada pertanyaan dari kelompok lain, Nah, di kelompok 3 tadi telah mengutarakan hasil diskusi dari pertanyaan yang Bapak sampaikan. Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok yang lain? Kelompok 3 dari kelompok yang lain ada? Kalau tidak ada? Oke, Roma dari kelompok 2. Roma Serombing. Harus ada selebihnya. baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 ini memberikan satu pertanyaan kepada kelompok 3. Menurut kelompok 3, kenapa PT Adem itu bisa termasuk ke dalam PT kosong? Apa alasannya? Kenapa dia dimasukkan? Saya akan menjawab pertanyaan dari Roma. Alasan kenapa sih PT Adem itu termasuk PT kosong? Ya, pertama, itu dia ada satu kejadian pada saat itu, kejadian kecelakaan. Saya baca di internet. Jadi pada saat itu pemerintah itu mengutarakan kalau misalnya PT Adem itu faktor keselamatannya itu tidak terjamin, gitu. Ya, sehingga saya baca ada 20 pilot pada saat itu yang mundur, padahal dia baru kerja sebulan pada saat itu. Karena ini tadi faktor keselamatannya tidak terjamin. Oleh karena itu pemerintah pada saat itu tidak mencabut izin usaha penerbangan dari PT Adam Air ini, makanya disebut sebagai PT kosong. Itu jawaban Desti sangat lengkap yang ditanyakan oleh Roma. PT Adam Air kenapa kosong? Termasuk dalam PT kosong. Itu tadi yang disampaikan Desti tadi. Yang dibaca dia adalah artikel bahwasanya Adam Air atau PT Adam Air tadi ya, Adam Air sebenarnya Adam Air itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi penerbangan mengalami suatu kejadian kecelakaan. Karena apa? Karena standar penerbangan yang ditetapkan oleh pemerintah tidak sesuai dengan yang diterapkan oleh Adam Air. Sehingga apa? Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mencabut izinnya. Sehingga kalau sudah dicabut dia tidak bisa beroperasi. Kalau dia beroperasi itu mengalami kerugian. Ujungnya apa? Pemilik saham tersebut mengambil sahamnya semua, menjual sahamnya semua. Setelah Jakarta dijual pun tak laku, maka terjadilah PT kosong. Good jawaban Desti. Oke, yang lain ada pertanyaan? Cukup? Terima kasih kita ucapkan kepada kelompok 1. Silakan duduk kembali di YouTube. Demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 1 yang terakhir. Jangan
baiklah. Termasuk jenis perseroan terbatas bentuk usaha tersebut. Termasuk jenis perseroan terbatas atau PT bentuk usaha tersebut. Jawabannya adalah PT kosong, karena contohnya PT ADE merupakan perusahaan yang punya tunggal nama saja. Kedua, faktor penyebab kenapa PT tersebut menjadi strategis. Karena terdapatnya ketatnya persaingan antar perusahaan, saat tidak laku mempunyai utang besar dan kurangnya modal. 3. Uraikan langkah-langkah yang diambil apabila ingin mendirikan PT sehingga tidak menjadi PT ADME sekarang. Yaitu dengan cara meminimalisir modal terlebih dahulu, mendapatkan bantuan dana dan mengurus surat usaha. Oke teman-teman, ada yang perlu ditanyakan? Pas. Oke, dari kelompok berapa? 2 pas. Kelompok yang lain? Ada yang ditanyakan? Pas. Oke, terima kasih. Alhamdulillah. Besok akan ada yang alhamdulillah. Oke, terima kasih kepada peserta didik semua. Setiap kelompok telah mengutarakan hasil diskusinya, mempresentasikan hasil diskusinya. Yang pertama tadi, banyak orang kaya yang ingin mendirikan PT karena badan usaha tersebut memiliki banyak faktor kelebihan sehingga meminimalisir faktor kelemahan. Tetapi ada permasalahan keraguan yang timbul untuk mendirikan bentuk badan usaha perseroan terbatas tersebut. Dikarenakan ada beberapa contoh perusahaan yang berkembang. Sekarang hanya tinggal nama. Contohnya PT Adab R. Merupakan bentuk badan usaha yang bergerak pada bidang transportasi udara dalam hal ini pesawat. Perusahaan yang begitu maju di masanya sekarang menjadi hanya sekedar tinggal nama saja. Pertanyaannya adalah termasuk dalam perseroan terbatas mana bentuk badan usaha tersebut, yaitu ada itu termasuk dalam bentuk PT kosong. Kenapa? Faktor penyebabnya apa? Yang pertama tuh sahamnya tidak laku. Secara detail tadi Desti telah mencari di internet bahwasanya kenapa sih ada yang tidak laku. Di suatu masa tersebut dia mengalami kecelakaan ya Desti, mengalami kecelakaan. Kenapa? Ternyata standar penerbangan yang diterapkan oleh pemerintah melalui Kementerian Perhubungan tidak dilakukan di perusahaan tersebut, sehingga terjadilah insiden tersebut. Makanya tadi pertama sahamnya yang tidak laku, yang kedua izinnya dicabut oleh pemerintah. Kenapa? Karena yang disampaikan di sini. Yang ketiga diutangkan besar. Jadi ketiga faktor tersebut mempengaruhi PT Adab ini termasuk dalam PT kosong. Hanya tinggal nama saja. Yang pertanyaan berikutnya, uraikan langkah-langkah yang diambil untuk mendirikan perusahaan atau PT sehingga tidak mengalami seperti PT Adab. Ya, tadi semua telah menunjukkan dengan baik, dengan benar bahwa saya langkah-langkah pendidikan seperti ini. Syaratnya itu merupakan syarat. Tapi satu yang belum sama-sama kita bahas itu adalah menganalisis perencanaannya dari mulai lingkungannya. Nanti yang mau kita usahakan itu apa? Itu yang belum disebutkan tadi. Menggunakan analisis apa? Analisis SWOT atau sekarang ada bisnis model kampas namanya, BNC. Itu yang harusnya tadi kita singgung. Tetapi karena kita baru pembelajaran mendasar, yang kalian sampaikan itu semua bagus. Terima kasih, semuanya sudah Bapak bilang. Sekarang kembali ke posisi duduk masing-masing. Bapak akan memberikan soal evaluasi.
soal evaluasi pembelajaran, Bapak akan menguji, Bapak akan mengevaluasi sampai mana materi yang Bapak sampaikan terserahkan kepada kalian. Ini secara individu. Bapak memberikan berbentuk barcode. Jadi soalnya itu di dalam barcode. Kemarin sudah Bapak sampaikan minggu lalu, tolong download, scan QR and barcode di aplikasi Play Store. Karena apa? Soalnya Bapak kasih dalam bentuk barcode. Kalian pasti setiap ke Indomaret atau ke toko-toko retail yang modern melihat lambang-lambang seperti ini kan? Kalian pasti tanda tanya, itu hanya sekedar lambang. Ternyata tidak. Di dalam barcode itu bisa kita isi berbentuk link kah di situ atau teks yang mau kita buat di situ. Membuatnya di mana Pak? Mudah, di internet banyak sekarang. Sekarang Bapak suruh download kemarin itu aplikasi di Play Store QR barcode and scanner itu gunanya adalah untuk men-scan barcode yang Bapak sajikan. Setelah kalian men-scan ini nanti akan muncul soal yang Bapak sajikan. Dan aplikasi itu bisa kalian gunakan nanti tanggal Indomaret, kalian iseng buka API, ternyata yang disediakan oleh Indomaret dalam bentuk barcode isinya ini. Itu gunanya untuk apa? Menambah literasi kalian. Karena literasi itu bukan mesti di sekolah, di pustaka. Dimanapun kalian kalau ada hal yang unik dan kalian ingin cari tahu apa itu, ini salah satunya. QR barcode ini kalian sering dilihat, tapi tidak tahu apa yang harus kalian kerjakan. Setelah kalian mempelajari ini, Bapak ajari tentang ini, kalian bisa mengimplementasikan nanti waktu di luar dari sekolah. Oke, ini tulis nama kelas, materi yang Bapak sampaikan, dan soalnya dalam bentuk objektif, langsung tulis. Setelah itu kita akan koreksi antara teman sejawat. Siapa yang cepat nanti Pak sudah selesai. Nanti cara koreksinya yang ini ke belakang, yang ini ke belakang. Balik situ ya. Oke? Ini ke belakang. Hanya 2 saja. Setelah itu Pak udah selesai ya. Kalau udah selesai, tinggalkan alat ATK-nya, letakkan di samping, bahwa menandakan itu sudah selesai. Nanti akan Bapak cek siapa yang duluan. Dan akan Bapak beri hadiah kembali. Ini Bapak akan berikan soalnya. Jangan scan dulu untuk Bapak instruksi, karena biar adil lah. Nanti kalau yang lain scan, yang lain belum, nggak adil lah. Oke, dalam hitungan ketiga, tulis dulu nama dan kelasnya. Dalam hitungan ketiga, baru semua peserta didik ambil Android-nya dan scan, cari kunci jawabannya. 1, 2, 3, silakan scan. Belas 16. Scan sesuai nomor soal, akan muncul soalnya. Oke, Roma, bentar Roma, lanjut, Nanda, Nadia, Nanda lagi, apa lagi? Siapa? Nabila, semua nih. Indri, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, sorry, Rabi'ah, Elsa, Riana, Lisa, oke, 9 Lisa, Lady 10, Lesti 11, satu lagi, Veronica 12. Oke, sekarang cek ke teman belakangnya untuk koreksi. Kunci jawabannya sudah Bapak siapkan. Bapak akan scan hasil jawabannya. Sudah? Depan belakang aja, depan belakang aja. Gak usah pindah-pindah.
Sudah? Udah dicek untuk koreksinya? Sudah? Kamu udah? Soal nomor 1, Bapak akan scan di layar fokus. Jangan Bapak scan ya. Oke, nomor 1 jawabannya A. Membangun infrastruktur. Bapak scan lagi yang di layar monitor laptop Bapak. Nomor 2. Nomor 2 jawabannya C. BUMS. Yang ketiga jawabannya A. 1, 2, dan 3. Dan yang keempat jawabannya C. Perseroan terbatas. Semua benar? Dapat pena dong satu-satu lagi. Kalau nggak cukup minggu depan. Oke, terima kasih. Kumpulkan ke depan kita olahraga sejak itu kita balik. Oke, sini. Terima kasih. Kalau kayak gini Bapak susah kasih lagi ya. Semuanya benar. Ketiga, evaluasi telah kita laksanakan. Yang pertama tadi, evaluasi untuk menentukan bentuk-bentuk badan usaha dalam mencocokkan data. Yang kedua tadi kita mengevaluasi tentang lebih spesifik melalui PT kosong. Yang ketiga, evaluasi tentang pengetahuan melalui soal yang Bapak sajikan dalam bentuk barcode. Kedepannya yang Bapak harapkan, setelah kita mempelajari materi tentang badan usaha yang begitu real panjang tadi, Bapak ingin menguji lagi dalam bentuk resume atau rangkumannya. Setelah kita bahas tadi, yang kalian dapat apa tadi dari materi ini? Dari BUMS ini, apa yang kalian dapat dari materi? Apa? Mengetahui kelemahan dan kekurangan. Mengetahui kelebihan dan kelemahan setiap bentuk-bentuk badan usaha. Lagi peran BUMS. Selanjutnya apa? Mengetahui contoh bentuk badan usaha. Mengetahui bahwasannya kalau informasi ini termasuk dalam kategori bentuk perusahaan terbatas. Warung pecel lele ternyata itu termasuk dalam perusahaan perseorangan. Selanjutnya kalian bisa dari materi ini kalian bisa memahami tentang firma itu seperti apa, perseorangan seperti apa, terus CP seperti apa, PT kosong itu ternyata ada, PT tertutup dan PT terbuka. Selanjutnya yang terakhir adalah PT domestik. Terima kasih Bapak ucapkan, pembelajaran hari ini cukup menarik. Semoga yang Bapak sampaikan itu bisa bermanfaat dan membuat kalian lebih paham tentang mengenai bentuk-bentuk badan usaha. Minggu depan kita akan belajar di pertemuan berikutnya itu mengenai tentang koperasi. Kalau udah cerita koperasi pasti tidak asing ya. Pelajari materi-materi tentang koperasi, banyak hal di buku, di modul nanti akan Bapak share ulang, termasuk di internet. Kalian cari tentang referensi koperasi, apa tujuan, peran dan lain sebagainya. Maka minggu depan itu akan kita pelajari dan akan kita kaitkan dengan materi-materi sebelumnya. Demikian materi pada hari ini. Bapak minta untuk bisa memimpin doa dalam kegiatan pembelajaran yang terakhir. Bisa silakan pimpin doa teman-teman. Sebelum pulang mari kita berdoa menurut agama masing-masing, berdoa di rumah. Berdoa selesai. Terima kasih. Bisa kalian tetap jaga kondisi kesehatan, jaga jarak, tetap melalui pelaksanaan protokol kesehatan 5M. Karena apa? Kita masih berdampingan dengan pandemi COVID-19. Untuk itu kita harus juga proses pembelajaran, kalian harus tetap sehat.
Nanti hari ini pulang ke rumah dan singgah-singgah ke mana, pulang sampai rumah, cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, ganti baju, baru bisa berinteraksi kepada keluarga kita yang di rumah. Seperti biasa, Bapak minta Roma untuk memimpin menjadi dirjen menyanyikan salah satu lagu nasional. Roma silakan. Lagunya kasih tahu teman-teman. Close the. Silakan. Sebelumnya teman-teman pada kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsamu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Terima kasih, Bapak. Silakan. Baik, sekarang kalian boleh pulang. Hati-hati di jalan. Bapak Eli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Hati-hati di jalan. Oke, Mas Darmo selesai. Halo, Mas Darmo sudah selesai. Oke. Pak Darmo sudah selesai ya? Ya Pak, udah Pak. Oh, udah. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita dengar dari para pengamatnya. Pengamat yang pertama itu Bu Tiara. Saya memberi masukan pasti silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya di sini saya hanya sebagai observer, bukan mengkritik atau apa, Pak Jarwo ya. Untuk penampilan Pak Jarwo menurut saya sudah sangat baik ya. Di bagian pendahuluan sintak sudah sesuai, semuanya sudah ada. Lalu di bagian inti juga sintak sudah sesuai. Ditambah lagi menggunakan media pembelajaran selain PPT.
untuk menyampaikan materinya seperti yang tadi itu seperti spanduk, sehingga siswa atau peserta didik lebih aktif di sana, terlihat dari sini. Dan dalam pembelajaran guru juga sudah memanfaatkan teknologi untuk melakukan evaluasi seperti menggunakan aplikasi QR dan barcode tadi. Dan untuk suara secara teknis juga sudah berjalan dengan baik, suara Pak Jarwo sudah jelas terdengar sangat lantang. Dan di bagian penutup menurut saya juga sudah baik, sudah sesuai. Tapi tadi apa saya salah belum nggak dengar ya Pak ya? Pak Jarwo tidak memberikan tugas untuk pertemuan berikutnya atau memang tidak ada tugas atau memang terlupa seperti itu. Nah, tapi sudah menyampaikan materi untuk pertemuan berikutnya sehingga siswa-siswa sudah diberi gambaran bagaimana pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Ya, seperti itu Pak Hari. Menurut saya penampilan Pak Jarwo sudah baik, sudah keren. Sekian Pak Hari, terima kasih. Oke. Kesimpulannya sudah baik dan sudah keren. Iya Pak, sudah keren. Terima kasih Bu Tiara. Terima kasih Bu. Oke. Sama-sama Pak Jarwo. Oke. Berikutnya Bu Susi. Bu Susanti. Iya Pak, baik. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk penampilan Pak Jarwo sangat mantap ya Pak ya. Mulai dari persepsi sudah mencakup semua yang ada di RPP, doa dan absensi. Dan di inti materi adanya interaksi antara guru dan peserta didik dan ada tambahan PPT ya. Dan untuk penutup, apa saya juga tadi kurang mendengar atau sayanya itu tidak ada resume apa sudah ya Pak ya? Resume sudah Bu. Ya Pak Jarwo. Sudah Bu. Ya berarti sudah bagus, apalagi dalam evaluasi pembelajaran Pak Jarwo selalu menggunakan aplikasi-aplikasi yang berbeda setiap penampilannya. Salut buat Pak Jarwo, 2 jempol. Terima kasih Bu. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu. Oke, sudah Bu Satya. Sudah Pak. Sudah. Kesimpulannya mantap katanya. Oke. Sekarang saya persilakan Bu Mami. Monggo Bu Mami. Ya, terima kasih. Jamnya jam siang, tapi Pak Jarwo tetap energik dan semangat mengajar. Menurut saya sangat-sangat baik sekali. Nah, jadi penilaian saya Pak Jarwo antara RPT dengan pelaksanaannya sudah sesuai. Cuman tadi kalau dari pertanyaan Bu Tiara, Pak Jarwo belum memberikan tugas gitu ya tadi. Iya Bu. Di penutup. Kalau menurut saya Pak Jarwo tadi sudah memberikan tugas di penutup. Silakan anak-anak belajar untuk minggu depan masalahnya mengenai koperasi. Jadi hanya disuruh membaca buku mengenai badan usaha bentuk koperasi. Itu kalau yang saya dengar. Nggak tahu tadi Pak Jarwo belum sempat mengomentari. Ya. Kemudian jadi kesimpulannya Pak Hari, Pak Jarwo sesuai permintaannya nilainya 120. Berlebih Bu, makasih Bu. Makasih Bu. Oke. Bonus 20 Pak. Iya Bu, makasih Bu. Itu dari saya ya, semangat banget jawabnya. Iya Bu. Terima kasih Mami. Ya. Iya. Saya sepakat dengan penilaian para pengamat tadi ya. Sepakat. Dari proses pembelajarannya oke. Dari proses itu perekamannya suara sudah jelas sekali, gambar sudah jelas. Kalau mungkin kurang cerah ini, mungkin karena alatnya yang perlu diperbaiki mungkin ya. Warna kulit mungkin Pak. Oke. Warna kulit mempengaruhi Pak.
sedikit saya beri masukan untuk materi Pak Jarwo. Untuk materi, tadi siswa depan itu bagaimana Pak itu? Itu Pak, siswa bisa menentukan Kegiatan di depan dulu, maju untuk menyampaikan hasil diskusi itu kegiatan apa namanya? keterampilan Pak untuk menyampaikan hasil diskusi presentasi keterampilan Pak. Bukan, maksud saya itu ini, saya hanya ingin memperjelas saja, itu prosentase apa presentasi. Presentasi Pak. Maklum Pak, panas Pak, berkeringat Pak. Itu kegiatan presentasi ya. Iya Pak, maaf Pak. Bukan persentase. Nanti 100 persentase. Iya Pak. Oke. Ringkasan materi Pak Jarwo. BUMS itu bentuknya ada 3. Kalau Pak Jarwo tadi kan ada 4. Perseorangan, firma, Iya Pak. per-ASB, dan persewan. Iya Pak. Ya, mungkin ini versi yang lain. Kalau saya ada 3. Satu, hanya berusaha perseorangan. Memang pemiliknya perseorangan, pendirinya perseorangan, satu orang. Yang kedua itu mestinya masuk persekutuan, badan usaha persekutuan. Kalau persekutu mesti lebih dari 1 orang. Ya, cuman yang firma itu terdiri dari 2 persekutuan. Di dalam firma itu bersekutu orang dan bersekutu modal. Ya, orangnya bersekutu lebih dari 1, modalnya sumbernya lebih dari 1, dan semuanya harus aktif ikut bekerja. Nah, sedangkan di dalam PV itu ada pihak yang bersekutu modal sekaligus aktif, ada yang hanya bersekutu modal ya. Di dalam CV ada yang bersekutu modal dan orangnya aktif, ada yang bersekutu modal saja, orangnya tidak aktif. Nah, tapi namanya semuanya itu persekutuan. Ya, ini mungkin bisa dijelaskan dalam versi yang lain. Ada perseorangan, ada persekutuan. Di dalam persekutuan ada 2 bentuk, yaitu firma dan CV. Terus yang ketiga, badan usaha perseroan. Berasal dari kata sero artinya saham, berarti modalnya adalah modal saham. Perseroan modalnya terdiri dari jumlah saham. Nah, kalau di dalam PT itu yang bersekutu bukan orangnya, tapi modalnya, ya uangnya, modalnya. Orangnya bisa di luar, tidak ikut kerja, tapi modalnya yang bersekutu. Oke, tentang pembagian PT tadi, ini sebetulnya ada sudut pandangnya ya. Kalau dilihat dari cara penjualan sahamnya, itu melahirkan PT itu terbuka dan PT tertutup. Dilihat dari cara penjualan sahamnya, ya, PT go public dan PT non go public. Kalau dilihat dari kepemilikannya luar dan dalam, ada domestik, ada asing. Nah, terus PT Kosong masuk, cara melihatnya dari mana? Cara melihatnya PT dari aktivitasnya. Ya, kalau tidak beraktivitas namanya PT Kosong, kalau beraktivitas namanya PT aktif. Itu sedikit tambahan materi dari saya, mungkin untuk pengayaannya. Demikian keseluruhan praktek pembelajaran Pak Sujarwo untuk hari ini telah dinyatakan selesai. Alhamdulillah. Pak, alhamdulillah Pak.